Sementara cerita orang-orang, anak ini senantiasa apa? Na'udzubillah, Rabbana hab lana minas salihin. Semoga Allah jadikan anak turun kita semua salihin dan salihat. Amin. Ceritanya wong, iki senengane lek bengi di karaoke. Nanti kalau pulang main judi. Akhirnya ibunya tidak percaya, bapaknya tidak percaya, dicek. Ternyata betul. Nah, maka yang kedua ini apa? Bukan tahassus tapi tajassus. Tapi niatannya jelek kalau tajassus. Kalau tahassus niatannya baik. Nah, sekarang kita baca masih pada ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kita lanjutkan, wala tajassasu, dan janganlah kalian saling memata-matai untuk mencari kesalahan orang lain. Diikuti, dicek, dicari di mana, kemana, sama siapa, mau melakukan apa. Nah, itu dilarang. Wala tajassasu, jangan suka mencari kesalahan orang lain. Wa qawluhu wala tajassasu ay ala ba'dikum ba'dha. Jangan saling, ba'dikum ba'dha, saling memata-matai. Biasa satu orang kesalahannya ketahuan, nanti dia balas golek kesalahannya orang lain. Satu kesebar, dia balas nyebar. Wat tajassusu ghaliban yutlaqu fi syarri. Dan tajassus ini secara umum terjadi pada perkara-perkara yang buruk. Sementara tahassus fayakunu ghaliban fil khair, itu keumumannya digunakan untuk kebaikan. Maka ada kalimat jasus dan tidak ada kalimat hasus. Ada kalimat hasus, tidak ada. Yang ada apa? Jasus, yang saya ceritakan tadi di pondok, di keroyok arek sak kamar. Gara-gara dia bocorkan kita ngomong Indonesia di kamar, tangan kita apa? Ngapal jarum, dipukul pakai kabel putih yang dalamnya isi 3, merah, hitam, biru. Dan merah, hitam, biru itu kuningannya yang gede-gede semua. Wih, itu Masya Allah, itu sekali pukul, dan mukulnya serius. Bukan mukul, ya Pak, di Darul Faruk ada begitu. Beruntung antum. Antum coba masuk di pondok saya zaman dulu, waduh, metu, bengkong kabeh. Tapi ya subhanallah, di zaman itu tidak ada mangkel sama guru, dendam sama guru, ya tidak, karena kita tahu kita salah. Sehingga ketika diingatkan itu yo mangkel sebentar, tapi setelah itu apa? Setelah itu ya selesai. Kalau sekarang betul, jangankan dipukul, dijewet itu masuk polisi. Saya SD dulu, yang jewet saya itu guru PPKN, perempuan, gawereng powol, beragama Nasrani, dan sudah meninggal. Ya apa didoakan, apa sudah meninggal, Nasrani. Padahal orangnya kereng itu kereng baik gitu loh, bukan kereng yang menyeramkan, tapi baik orangnya. Nah, beliau itu yang pegang perpustakaan di SD. Dan saya mulai kecil seneng baca. Saya pengen baca koran itu, tapi setiap saya datang ke burin-burin nyambut koran nih, kau naik, waduh,
Wareng ini orang. Sudah saya tahu kelemahan beliau. Beliau itu paling seneng gorengan sama mangga muda. Umi saya kalau pas bikin tahu berontak kan gede-gede wena itu. Tak bawa sak kresek, jadi si papa isi limo. Burin, ada titipan dari mama. Delok, waduh Rifki. Anu yo, matur suwun ngomong nang ibumu, nang mamamu. Iya Burin, istirahat saya duduk toh depan perpustakaan. Gak nyelik koran, ditokno koran nih. Ki, ini yo. Gak kepingin maca koran ah. Jadi mulai zaman kecil itu sogokan berbicara misalnya. Sudah nanti kalau musim mangga tak ketok, kan mangga di rumah itu gadung yang depan mini. Saya ambilin 2, 3 tak ketok. Burin titipan dari mama pencit. Saya bilang dikai maneh koran. Masya Allah. Nah itu Burin itu kalau ada muridnya ndak garap PR dicetol pupu nih. Dan itu tidak dilepas sampai biru. Subhanallah, mau lapor ke siapa? Lapor ke orang tua, ditambahi di oma. Ya kan, zaman kita kecil ya, lapor, ditambahi. Iya, tambah habis di rumah. Orang tua itu terima kasih ketika guru itu mukul anaknya dia. Terima kasih, kenapa? Karena orang tua tahu gak kuat didik anak di oma, maka nitip nang guru didik no. Sekarang maka saya sempat bikin konten sama teman-teman. Saya bilang apa? Kalau ada murid dipukul guru, orang tuanya tidak terima, keluarin dan pasang foto murid itu sak kecamatan. Kalau perlu sak kabupaten, biar tidak diterima di sekolahan yang lain. Suruh didik sendiri orang tuanya. Coba kuat atau bukan? Gitu caranya. Pasangan fotonya sak kabupaten atau di grup Diknas kabupaten. Masukkan fotonya anak itu. Jangan diterima sak kabupaten. Lah kepingin sekolah supaya keluar kabupaten. Itu pun kalau masih ada yang mau ke bahas itu. Lanjut. Apa gimana? Antum ini. Astagfirullahaladzim. Sudah, kita lanjutkan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kita lanjut. Kama qala ta'ala ikhbaran an Ya'qub alaihi salam innahu qala. Ini kasih contoh kalau tahassus itu untuk perkara yang baik. Contohnya apa? Ketika Allah Ta'ala menceritakan, mengabarkan kepada kita tentang siapa? Ya'qub alaihi salam dalam surah Yusuf ayat 87. Ketika itu Ya'qub mulai sedih karena kehilangan siapa? Yusuf. Tapi Ya'qub tidak pernah putus asa. Sampai berjalan bertahun-tahun, bukan waktu yang singkat loh, ini sudah berjalan apa? Bertahun-tahun. Ketika anaknya itu mau masuk ke negeri Mesir dalam rangka mencari apa? Makanan. Itu bapak Ya'qub setelah jalan lebih dari puluhan tahun ngomong sama anak-anak yang mau ke Mesir itu. Apa Ya'qub bilang? Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Nah, berangkatlah kalian. Ini setelah Yusuf hilang, ketambahan hilangnya siapa? Binyamin. Yusuf dan Binyamin. Itu Ya'qub gak pernah putus asa. Bilang apa? Ya bani yadhhabu, nak berangkat toh, fatahassasu min Yusuf wa akhihi, dan carilah informasi, mengenduslah informasi, carilah secara tersembunyi siapa? Yusuf dan adiknya. Siapa adiknya? Binyamin. Wala tay'asu min rauhillah, dan janganlah sampai kalian putus asa dari apa? Dari rahmat Allah. Artinya
selama kita masih punya kemauan untuk ikhtiar, pertolongan Allah ada di situ. Pertolongan Allah ada di situ. Wa qad yusta'malu kullun minhuma fi syarr. Dan boleh jadi kalimat tajassus dan tahassus keduanya dipakai untuk sesuatu yang buruk. Bisa jadi antara tajassus dan tahassus podo-podo LE, boleh jadi. Antum tahu kalau saya ceramah kenapa tangan kok naik terus gini? Pamer ake. Saya kalau ngelihat Ustadz Farhan ceramah itu mesti gini. Mesti cincinnya ganti terus, jentik gini. Oh hijau, abang, ireng, iya. Tapi kalau punya Ustadz Farhan permata, kalau punya saya Purwati. Ini ake ini, tapi lebih ake ini lebih nyeni. Lebih nyeni, berwibawa. Mana? Itu safir itu. Safir, orang kalau kena safir gitu gampang kecedit. Kalau pakai ake insya Allah sih nemperan sih. itu ake itu virus ake. Pak Dimas suka. Nanti saya kasih ake mini nanti. Tapi kalau pas ngantor harus dipakai. Kalau ada anak buah yang macem-macem, insya Allah pukulannya lebih merasuk itu. Dan boleh jadi kalimat tajassus dan tahassus keduanya digunakan untuk perkara yang apa? Buruk. Dalilnya apa? Lihat ini. Bagaimana dalilnya Pak Mul? Telat ngageti. Lu celananya mana tadi? Wah, piye celana memang Masya Allah tabarakallah. Mau kemana? Ambil apa senden? Masya Allah, ahlan wa sahlan. Kita lanjutkan. Ya Syekh, tolong ambilin buku sini. Azam, ambilin buku 2. Dan boleh jadi kalimat tahassus dan tajassus itu mencari informasi secara tersembunyi. Nah ini saya lupa sampaikan. Jadi antara tajassus dan tahassus kesamaannya apa? Dicari informasi secara apa? Tersembunyi, tidak dalam keadaan terang-terangan. Dan keduanya digunakan untuk sesuatu yang buruk, bisa jadi tajassus untuk yang buruk, tahassus untuk yang baik. Dalilnya apa? Surat Yusuf ayat 87. Ketika Yakub ngomong kepada anaknya, "Nak, tahassasu min Yusufa wa akhihi." Carilah informasi tentang Yusuf dan adiknya. Tapi dalam hadis yang sahih digunakan untuk yang buruk dua-duanya. Rasulullah bersabda, "La tajassasu." Jangan saling mencari kesalahan orang lain. Wala tahassasu. Sama. Jangan mengendap-endap itu. Pelintut untuk mencari lengahnya orang. Seketika orang itu lengah, dus masuk. Tahassus itu kayak maling. Tahu maling? Melihat rumahnya orang, ditunggu. Orangnya lengah, masuk. Tahassus, jangan. Wala tabaghadhu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Tidak boleh. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Wa qala Al-Auza'i, dan Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, Al-Imam Al-Auza'i At-tajassusu, ini kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, at-tajassus al-bahthu 'anis syai'. Tajassus itu kata Al-Imam Al-Auza'i
mencari kesalahan orang lain. Jadi ketika ada orang yang Anda mungkin tidak suka kepadanya, tapi Anda tidak ketemu di mana cara saya bisa menjatuhkannya, maka akhirnya Anda melakukan tajassus, diam-diam, secara tersembunyi, secara tidak diketahui. Kemudian Anda mulai memata-matai orang tersebut untuk mencari apanya? Kesalahannya. Lah kok ketemu tiba nang duwe bojo di pojok gunung. Wah, langsung dia punya senjata. Auf kenapa langsung noleh ke abinya? Saya jadi curiga ini. Saya ngomong tiba ketemu punya istri di pojok gunung. Auf langsung gini. Jangan gitu Auf, ini live ini. Ini live, saya Indonesia delok ini. Ini umikmu di rumah ngeliat tuh ini Auf. Masya Allah. Beda sama anaknya Rio, wis sudah bukan didoktrin, doktrin itu elek, itu wis sudah dikasih tashkil, sudah dibentuk. Yuk. Istrinya ketemu saya, curhat. Pak Ustaz, jangan khawatir, Rio ini gede omong, saya bilang. Gede omong, enggak ada. Biasanya air beriak tanda tak ada. Jadi rawa medak malah wis kon maju malah. Susah. Tapi yang meneng-meneng model Pak Mul ini. Ngomong laitani gitu. Laitani itu kalimat yang gak mungkin ono dadine. Mustahil. Tapi kalau sudah, gak penting buat Pak Mul, gak penting. Maka al-bahthu 'ani syai', mencari kesalahan orang lain, wat tahassus. Sementara tahassus itu lebih lembut. Lebih apa? Lembut. Dia lebih latif, lebih lembut. Maka kata Imam Auza'i, al-istima'u ila hadithil qaumi wa hum lahu karihun. Mencuri dengar. Itu tahassus. Kalau tajassus, antum bergerak cari informasi. Tapi kalau tahassus, antum mencuri dengar berita tentang suatu orang yang orang itu tidak senang beritanya didengar. Kalau menyebarkan riba, paham tidak? Kalau menyebarkan apa? Riba. Menyebarkan berita yang orang lain tidak senang kalau berita itu kesebar. Namanya apa? Riba. Atau menyampaikan, menceritakan. Tapi kalau mendengarkan sesuatu yang misalkan Anda dengar tentang saya, yang saya tidak dengar berita itu, tidak senang berita itu didengar orang, lalu Anda malah cari di mana cerita ini diceritakan, Anda duduk di situ, Anda dengar. Itu namanya apa? Tahassus. Hukumnya apa? Haram. Al-istima'u ila hadithil qaumi wa hum lahu karihun. Mendengarkan omongan orang. Kalau bahasa kita apa? Nguping. Apa sudah kamu? Nguping. Misalkan saya ngobrol sama bendahara saya. Saya cerita masalah keuangan yayasan. Dapat berapa keuangan yayasan? Yang tersalurkan berapa? Yang masuk berapa? Begini. Dan saya sudah berusaha ngomong itu pelan betul. Dan orang normal ngerti. Kalau saya ngomongnya pelan dengan teman saya, itu artinya saya tidak kepingin omongan ini apa? Terdengar. Lah kok malang ini? Langsung pakai aji apa itu, kupingnya langsung doh, sret, rono kupingnya. Kayak film kartun kita sekarang. Nah sudah, tidak boleh. Sementara orang lain tidak senang beritanya didengar. Mendengarkan sesuatu dari orang yang orang itu tidak senang omongannya terdengar. Au yatasamma'u ala abwabihim, atau sama yatasamma'u ala abwabihim, atau apa? Atau yatasamma' ala abwabihim, mendekati rumahnya orang. Terus apa? Ini. Bukan masalah apa? Biasanya kalau lagi suami istri berantem, itu tonggone apa? Menjauh apa mendekat? Antum lihat sekarang ada orang berantem, apa yang nyala sekarang? Padahal seharusnya apa? Pisahan. Sekarang enggak, malah diwawancara. Tadi kronologisnya bagaimana, Mas?
Ah, itu mobil itu moro-moro nyendok. Terus bagaimana? Penyakit masyarakat kita sekarang. Gak ngewangi malah ngonten. Iya, musibah. Kenapa? Biar FYP. Nah itu jadi tujuan akhirnya sekarang hanya untuk viral saja. Tidak ada tujuan manfaat viral. Jadi kalau sekedar kepingin viral masuk kamu 950 qalil bas yartafi' ba'd. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau pengen viral, tahu viral? Itu orang Arab punya makalah, punya rumus pasti viral, tidak mungkin tidak viral. Mau? Orang Arab bilang ini, khalif tu'raf. Nyeli ngerti nyeli? Tu'raf, maka kamu dikenal. Semuanya pakai putih, Anda pakai hitam. Khalif tu'raf, sing nyeleneh dikenal kan. Orang lain pakai baju semua, Anda telanjang. Khalif tu'raf. Orang lain pakai bahasa Indonesia semua, Anda moro-moro datang pakai sok-sokan pakai bahasa Inggris. Where is my room? Langsung noleh kabeh. Khalif tu'raf. Nyelio, berbedalah, maka kamu akan dikenal. Dan itu yang dicari sekarang, iya kan? Mau tahu yang lebih ekstrim lagi? Itu terjadi mulai zaman khalifah dulu. Apa? Bul bima Zamzam tu'raf. Kencingi sumur air Zamzam terkenal kan? Kencingi apa? Sumur, ini bukan perintah loh ya. Gue pernah Ustaz Rifki ngomong ngawur. Ini istilah saja. Kalau sekedar yang dicari itu terkenal, pokoknya nyeleneh dikenal sama orang. Pokok apa? Nyeleneh dikenal sama orang. Tapi kan tujuan kita bukan itu kan. Kita ini terkenal supaya manfaat. Bukan melakukan kemanfaatan biar terkenal. Walak-walik wong saiki. Kebola tak bola balik. Ya, orang sekarang ini apa? Tak bola balik. Walak-walik. Sirah tegek sikil, sikil tegek sirah. Au yatasamma. Yatasamma itu apa? Sesuatu yang tidak. Ini fi'il mazid. Yatasamma. Aslinya yasma' ditambahi yatasamma'. Artinya apa? Sesuatu yang tidak terdengar, sudah tertutup, sudah rahasia, sudah tersembunyi. Ternyata apa? Ada orang yang tetap berikhtiar untuk mendengar. Itulah tahassus. Maka dilarang wala tahassasu. Jangan mendengarkan sesuatu yang orang lain tidak mau didengar. Jangan mencari sesuatu yang sudah tertutup kamu bongkar supaya kamu dengar. Tidak boleh. Itu loh Islam sampai seperti itu. Wattadabur, at-tadabur wala tadabaru. Ingat tadabur itu. Ketemu tapi melengos. Kata Al-Imam Al-Auza'i, tadabaru itu namanya apa? As-sarm. As-sarmu, sad ra mim. As-sarm itu artinya apa? Membuat makar untuk orang lain, menjerumuskan orang lain. Pak, rumahnya Ustadz Rifki mana? Oh, iya. Diarahkan lurus 500 meter ketemu perempatan, ambil kiri. Nanti dari kiri itu tidak sampai 100 meter ada gang kecil, belok kanan. Masuk dia, lurus, belok kiri, tidak sampai 100 meter ada gang, belok kanan. Kuburan. Ini namanya apa? Tadabur. Apa? Menjerumuskan atau menjatuhkan atau membuat makar. Tadabur. Tidak boleh. Jadi bukan sekedar melengos, tidak, tapi kepingin orang lain celaka. Nah ini termasuk apa yang viral. Orang luar negeri tidak ngerti bahasa Indonesia, diurui bahasa Indonesia sing elek-elek. Apa artinya aku cinta kamu? Ayo gelut. Bahasa Indonesianya aku cinta kamu apa? Ayo gelut. Nggak ngerti Edi. Ini bukan bahasa Jawa Tengah, bahasa Jawa Timur. Gelut apa? Oh tahu dia tahu.
Ayo gelut. Bahkan kalimat kotor, misuh, hati-hati ya, jangan menetralisir misuh, nggak boleh. Bahkan yang mengkhawatirkan sekarang sampai misuh itu masuk ke kalangan santri. Hati-hati, santri jangan mau dirusak. Santri itu gambaran kebersihan, kesucian, kehormatan. Itu santri. Kalau sampai antum mau dirusak, ketawa mereka. Bukan sok keren, misuh itu gak keren. Saya zaman masih di Ar-Rahmah dulu. Kalau liburan itu nonton Arema ke Kanjuruhan, sudah pindah ke Kanjuruhan, bukan lagi di Gajayana, Kanjuruhan. Sama adik saya naik motor dari sini sampai Kanjuruhan. Jadi Malang paling barat ketemu Malang paling timur. Belani Arema. Subhanallah. Sekarang wis. Dan mungkin zaman itu kalau sudah musim viral-viralan, mungkin saya dan adik saya viral. Karena saya berdua itu satu-satunya yang sholat di tribun penonton. Mungkin sudah kalau musim kamera-kamera ini mungkin wis ngene kabeh. Yang lain gak harus sholat, ya mungkin jamak ya. Ya tidak tahu, tapi masuk nonton bal-balan jamak. Fikihnya siapa ini nonton bal-balan jamak? Sudah, itu waktu pesen tiket, itu panggilan dari penjual tiket kepada pembeli itu pakai misuh. Piro? Kaget seduk. Aku iki tuku gak njaluk, dipisui. Ternyata memang itu bahasa biasa di antara mereka. Nah, itu kita kalau masih ada grek, itu artinya hati kita sih baik. Berarti kita tidak menetralisir itu. Tapi kalau mendengarkan kalimat-kalimat kotor sudah tidak ada greget blas, gak ono tek, gak ono, berarti antum sudah kemakan. Sudah apa? Kemakan. Coba di TikTok, Instagram, komen-komennya lihat. Jarjir, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati jemaah. Lisan itu cerminan hati. Lisan itu cerminan apa? Hati. Kalau lisannya kotor, jangan ngimpi hatinya bersih. Kalau lisannya kotor, jangan ngimpi hatinya bersih. Tidak mungkin. Pokoknya hatinya kotor, lisannya akan mencerminkan hati yang kotor itu. Rawahu Ibnu Abi Hatim anhu, darinya diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim. Wa qauluhu, ini loh, dengerin Pak Mul. Bu, ada ibu-ibu sudah di sana? Sudah ada. Berapa orang, Bu? Saya mau bagi-bagi nih. Mau 10, mau bagi-bagi ilmu saya. Dikira amplop sekaduk semangat. Mau bagi-bagi ilmu. Ini loh. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah menggunjing satu dengan yang lain. Jadi menggunjing itu yang ngerasani ya ternyata ya. Saya kira menggunjing itu maido, bukan ya? Menggunjing itu menceritakan keburukan orang di belakangnya ya. Menggunjing. Lihat Al-Hujurat 12. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Belum tambah. Mosok ben ketemu di pasar sing belonjo niku gak tahu berubah, Pak. Sing dituku mek tempe tok. Gak salah, Pak. Lek anake kuru. Coba. Lah ini yaumian ini ya. Sesuatu yang kita lihat di sehari-hari. Dan lucunya sebagian orang di antara kita menganggap itu biasa. Biasa sopo saya menungso gak rasan-rasan niku lho. Bayangin. Sudah rasan-rasan itu dosa besar, itu pun dianggap biasa. Antum tahu enggak penyebab dosa kecil jadi besar itu apa? 2. Dosa kecil as-saghira tusbihul kabira bi amrayn. Antum tulis. Dosa kecil menjadi dosa besar dengan berapa sebab? 2. TikTok, tulis. Hai TikTok. Tidur semakin lelah, semakin dalam, semakin nyenyak. Pandang mata saya. Keturun temenan nanti.
Sebab yang pertama, jadi dosa kecil bisa menjadi besar, dua sebabnya. Sebab yang pertama, al-israr. Pakai shad bukan sin. Al-israr. Pak Mul? Apa? Lah, disebut-sebut al-israr. Lah, shad itu tidak boleh mencucui teman-teman. Keliru. Al-is. Tidak boleh teman-teman mencucui. Is. Coba kalau saya pakai makhraj. Israr apa? Israr itu apa? Terus menerus. Dosa kecil tapi dilakukan terus, maka kecil jadi besar. Yang kedua, apa yang menjadikan dosa kecil menjadi besar? Ya, kok jadi lupa saya namanya? Ibnu Pak Faiz. Siapa nama? Izul. Apa sebab pertama dosa kecil jadi besar? Senyum muzul, paling kawani ngamuk aku. Apa penyebab dosa kecil jadi besar? Nomor satu apa? Terus menerus. Santri MPS. Yang kedua apa? Meremehkan. Alah, dosa kecil, maka jadi apa? Besar. Untuk tahu orang Yahudi, la tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Tidak akan tersentuh api neraka kami ini paling cuma beberapa hari dok. Justru karena meremehkan itu mereka kekal di sana. Hati-hati. Sama seperti orang di antara kita. Sopo iso mlebu surga langsung. Normale menungso akhir zaman iki ya mesti ngicipi neraka. Lho aja diumumkan kalau kamu mungkin, kalau kita ya moh ya. Lah kok enak men itu loh. Mengeneralisir. Enggak. Kita kepinginnya insyaallah kita semuanya masuk. Kita kepinginnya apa? Masuk surga min ghairi hisabin wala sabiqatil azab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Saya, antum, orang tua kita, pasangan kita, anak turun kita semua. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Lah kok sopo iso langsung surga itu? Sampean aja sopo. Sampean enggak iso. Insyaallah kalau kita masih bisa. Allahumma amin. Nah, dosa kecil jadi besar kalau diremehkan. Terus antum bayangin, bagaimana dengan orang yang meremehkan dosa besar? Bu, sewenang saya pembahasan ini. Kayak kenek terus udah ibu-ibu ini. Bu, silang semangat ibu-ibu sekeroson rokok kabeh gitu iki. Boten Bu, insyaallah panjenengan semua ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Dan dosa itu kan bisa dihapus dengan apa? Tobat. Lho jenenge menungso kadang-kadang wis mari tobat. Kadang-kadang kebalen. Ya manusiawi. Kalau kebalen bagaimana? Ya jangan lupa tobatlah lagi. Enggak apa-apa. Terus Bu. Tobati maksud saya apa Anda kira? Sudah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian menggunjing satu dengan yang lain. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Fihi nahyun 'anil ghibah. Di dalam ayat ini jelas sharih wadih larangan apa? Ghibah. Ghibah itu ketika orangnya tidak tahu sedang diribah. Pecinta akun gosip. YouTube, Instagram, Facebook, pecinta akun gosip. Lambe-lambe itu. Lambe apa? Antum kok tahu? Astagfirullah. Follow ya. Kita cek HP-nya nanti. Jangan-jangan follower ini. Tobat.
eman amalan kita, eman kalau kita sholat, eman puasa kita, eman baca Quran kita, eman sedekah kita, eman puasa kita. Sayang kalau apa? Kecampuran riba. Kata Imam Ibnu Katsir, fihi nahyun 'anil ghibah. Ayat ini larangan yang paling jelas dari apa? Ghibah. Seperti kemarin, lo ghibah kemarin sholat asar. Hah? Mari sholat asar, wayahnya. Waktunya orang lain zikir petang, dia ngini, enak. Yang satu mbek senden di tembok, lah iya yo. Jane salate yo api, tapi mbek tanggane kok koyo ngono iku yo apa? Ngono yo. Iki ge pelajaran lho iki yo kudu ghibah lho yo. Lho yo iku ghibah. Sama seperti orang cerita sombong, tapi ini bukan buat sombong loh. Lah apa mana lek gak sombong? Saya mau cerita, tapi jangan dikira sombong loh ya. Saya itu, antum tahu Freeport itu? Freeport? Itu yang gali pertama kali kakek saya. Koncone gak terima. Lah antum tahu emasnya dari mana? Kakek saya yang menciptakan. Gusti Allah kakek mulai ngawur ini kan. Jadi orang itu kadang-kadang lek mumbul sesuai gak sadar, lek omongannya gak masuk akal. Maka jangan kumpul orang-orang yang ngomongi kedukuran. Sampai ada cerita kan, masing-masing warga negara pamer kehebatan negaranya ya. Pernah tahu ada cerita itu? Sekali santai waktu. Fi nahyun 'anil ghibah. Ayat ini menunjukkan larangan tentang apa? Tentang ghibah. Sekarang lihat. Waqad fassaraha asy-syari'u kama jaa'a fil hadits alladhi rawahu Abu Dawud. Dan syariat telah menafsirkan tentang ghibah ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Apa ghibah itu? Pegang baik-baik. Kasih garis bawah di sana. Haddatsana Al-Qa'nabi حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العجلان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله ما الغيبة. Ditanyakan, ya Rasulullah, ghibah itu apa? Apa ghibah itu? Qala, Rasulullah menjawab, dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak senang untuk disebut. Temennya pindah, ngalih langsung, Mbak, wong mang lo jane yo ayu yo, tapi kok sayang kelambine gak matching. Nah, jane wongnya apik yo Mbak yo, kok sayang. Mang pas sholat di pinggirku Mbak, ya Allah Mbak, mau lekabu nih Mbak. Apa ngono kuwi ora mambu wong iyo. Ayo. Sampai di masjid ini juga kejadian. Ada salah satu jamaah yang dianggap lek lungguh di pinggire, lek salat di pinggire mambu. Kuwi kupinge kudu ketoke sikile ku lho. Kudu aku tahu kok di pinggire pas. Kupinge gak mambu, sikile ketoke. Antum kira itu perkara biasa, dosa gede, dosa besar itu. Gak usah goyang-guyu.